Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Akhir-akhir ini Jokowi udah mulai gelisah. Hal ini pembacaan dari PDI ya, semakin hari Jokowi itu semakin gelisah. Prabowo juga berusaha mengimbangi Jokowi, akan terjadilah pertarungan ya, jadi antara kekuatan Jokowi dan Prabowo dalam hal menatap pemerintahan ke depan. Nah, salah satu pengamat Rocky Gerung yang merasa kegelisahan Jokowi Dodo ya, atau Jokowi terhadap capres nomor 2 Prabowo Subianto semakin jadi-jadi karena dirinya hanya bisa menyusupkan kebijakan dan pesanan politik pada periode pertama pemerintahan. Bahkan menurut Rocky, PDI atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga membaca sehingga Jokowi tidak akan berdaya setelah periode pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Rocky mengatakan jika Gerindra juga masih mungkin berpikir untuk basa-basi kecil supaya pada semester pertama masih bisa terima pesanan atau susunan kebijakan atau pesanan-pesanan politik dari Pak Jokowi. Tetapi ke depan itu nggak mungkin Jokowi akan minta lebih banyak lagi, lebih besar lagi, sekaligus menerangkan betapa gelisahnya Jokowi makin menjadi-jadi. Dan PDI membaca situasi sebetulnya jelas ya. Rocky Gerung diikuti oleh populisnya ya, .id dari YouTube Rocky Gerung official Senin 4 Maret kemarin. Nah, sementara itu kalau menurut penilaian dari pegiat media sosial Denny Sirgar yang mengungkapkan bahwa pertemanan antara calon presiden atau capres nomor 2 dari koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi tidak bersifat permanen. Pasalnya menurut Denny Sirgar, Prabowo Subianto dan Jokowi itu akan memulai pertarungan setelah kebutuhan mereka tercapai serta lawan berusaha mereka telah singkirkan, sehingga pertemanan keduanya hanya murni untuk mencapai tujuan bersama. Pertemanan Prabowo dan Jokowi itu sifatnya tidak permanen. Mereka saling membutuhkan ketika kebutuhan sudah tercapai ya. Ketika lawan bersama sudah disingkirkan, maka keduanya akan memulai pertempuran atau ancang-ancang untuk saling menerkam ya. Hal ini diungkapkan pada Senin 26 Februari. Ya, sebelumnya peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Bapak Firman Nur menilai jika Prabowo Subianto ingin membangun kekuatan menyeimbangi untuk membendung pengaruh politik dari luar, termasuk Presiden Jokowi, terkait seringnya bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sekedar informasi saja bahwa Prabowo Subianto telah menemui SBY sebanyak 2 kali dalam sepekan terakhir ya. Yang pertama tanggal 17 Februari tahun 2024 di Museum dan Galeri SBY atau Ani Yudhoyono di Pacitan. Yang terbaru di kediaman SBY Puri Cekias, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu. Sabtu 24 Februari juga mengatakan bahwa pengaruh Presiden Jokowi atau Jokowi tidak hanya di dalam mewujudkan putra sulungnya yaitu Gibran menjadi cawapres, namun juga terkait dengan keberadaan parpol pengusung paslon nomor 2 yang juga merupakan bagian dari koalisi pemerintah, sehingga
parpol terakhir ya bergabung dalam pemerintahan dengan masuknya AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR ya. Dari situ menurut Prabowo dinilai lebih mudah mendekati Demokrat yang menjadi oposisi selama hampir 2 periode, dan juga pengaruh Jokowi lebih kuat pada parpol-parpol lain di dalam pemerintahan seperti Golkar, PAN, sehingga Prabowo orang yang berkuasa harus punya kaki di mana-mana sehingga dia akan muncul sebagai kekuatan politik utama dan punya bargaining position, kata Firman. Lantas bagaimana kalau hal ini itu berlanjut ya? Kenapa saat ditanya harga beras melambung kok malah melempar tanggung jawab? Nah inilah Pak Lurah sekarang sudah agak beleng-beleng. Jadi atau mungkin hampir seluruh Indonesia itu menyerukan hak angket, demo tiap hari nggak ada berhenti. Itulah yang membuat gusar Pak Jokowi. Tidak ada kedamaian lagi di negara ini. Ditambah lagi beras melambung, sehingga pertanyaan harga beras melambung itu malah yang tanya disuruh ngecek ke lapangan sendiri ya. Sementara ini sudah memasuki bulan Ramadan, sebentar lagi, belum Lebaran. Biasanya Pak Jokowi itu kalau mendekati hari-hari Lebaran begini atau puasa ini langsung turun ke lapangan mengecek harga barang. Tapi sekarang ceritanya lain nah, sekarang malah kunjungan ke Australia, tidak ke lapangan, malah ya saya itu jelas itu kunjungan kenegaraan. Tapi kan lebih penting ngurusi beras yang melambung tinggi, di mana-mana orang antri di Bulog. Jadi hal ini tuh sangat kontradiktif dengan 9 tahun kemarin. Ada kejadian langsung ditangani. Sekarang sepertinya dibiarkan. Sepertinya rakyat Indonesia sekarang sudah gak punya bapak lagi. Kita mau mengadu kemana? Ya sudah, kita masing-masing mempunyai alternatif atau punya saluran masing-masing sendiri ya. Tapi kita menginginkan supaya Indonesia tidak chaos. Kita sendiri harus menjaga, rakyat Indonesia harus menjaga, karena presiden kita sudah agak gimana gitu ya. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan info yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Merdeka.